sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, Apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Selidiki hatiku, apa ku mengasihimu, ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera dan kasih karunia Kristus menyertai kita semua warga kerajaan Allah. Suatu hari Yesus diuji untuk menjebak dia. Yang menyuruh orang Farisi. Mereka bermusuhan dengan orang Herodion, orang Herodiani. Tetapi pengikut dan pengagum dan penjilat daripada Herodes. Tapi untuk menjebak Yesus mereka bersama-sama. Dan mereka menanyakan suatu pertanyaan yang merupakan bola pelintir, bola susah. Menurut kamu apa dibolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Sebelumnya mereka manggil dia guru yang baik. Hati-hati kalau ada orang memuji saudara.
Mungkin mau pinjam uang atau apa. Dan firman Allah mengatakan, apa boleh membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan susah. Orang Yahudi tentu saja benci kepada pemungut cukai yang menjadi kolaborator, menjadi pengikut daripada Romawi ya. Dan mengkhianati bangsanya sendiri. Kalau dia bilang ya silakan ya boleh, kalau enggak ya enggak usah. Apa yang terjadi? Yesus tahu kejahatan hati mereka. Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Ya. Tunjukkan padaku mata uang untuk pajak tunai mengeluarkan. Mata uang tentu saja mata uang Romawi ya waktu itu. Ini gambar dan superscription siapa, tulisan siapa. Dan satu gambarnya ya Kaisar Tiberius ya. Mereka berkata, ya gambar dan tulisan Kaisar. Dan jawab Yesus, berikan pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Itu adalah pajak ya, dan cukai. Dan kepada Allah, apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Selain daripada hati kita, karena itu banyak sekali orang menentang persepuluhan. Kalau orang berkata, saya tanya rabi-rabi, tidak ada lain memberikan persepuluhan. Iya kan sekarang sudah tidak ada bait Allah. Jangankan persepuluhan, korban harian pun tidak ada. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa persepuluhan itu adalah, pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Untuk membangun jalan, untuk memelihara gedung-gedung pemerintah, membayar pegawai negeri. Saudaraku, persepuluhan itu sebagai bentuk daripada pajak kerajaan Allah. Karena itu saudaraku, Yesus berkata, berikan kepada Kaisar. Kaisar ya, yang kamu wajib berikan dan berikan kepada Allah. Yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang pertama-tama harus diberikan pada Tuhan adalah tubuh kita, Roma 12 ya. Itu adalah ibadah kita yang patut, ibadah kita yang pantas, ibadah kita yang seharusnya. Dalam hidup saya ya seringkali orang itu tanya tidak untuk mencari tahu, tetapi untuk menjebak. Tidak apa-apa. Kesempatan apapun rencananya, nama Kristus diberitakan. Mereka semua terdiam dan meninggalkan Yesus. Saudara, berikan kepada Tuhan nomor satu. Yang menjadi bagian Tuhan, serahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan pada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Dan sejak saya serahkan hidup saya, maka uang itu jadi masalah kecil. Sebagai hamba Tuhan saya tetap membayar pajak pada pemerintah. Dan tentu saja saya dahulukan yang kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Ya, kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga sama sekali tidak hitung-hitungan dengan kita. To God be the glory. To God be the honor. Dan juga persembahan tubuh kita. God bless you. Amin. Amin. Shalom RGCC. Shalom. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mungkin kita bisa sama-sama mengkalibrasi hati kita masing-masing ya. Kita mau mengkalibrasi tentang apa sih sebenarnya arti ibadah itu gitu ya. Makna ibadah buat setiap kita. Bahwa hari ini kita datang beribadah bukan tentang diri kita sendiri lagi, tapi tentang kisah Tuhan. Jadi dari rangkaian, dari tadi suara gembala sampai nanti doa berkat, itu adalah rangkaian kisah Tuhan. Gitu ya, puji-pujian tentang Allah, untuk Allah. Jadi dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Seringkali kita datang itu membawa semua agenda kita. Aku ingin melihat tim PW-nya yang keren. Aku lihat Shalom dari Asyar yang cantik dan ganteng. Atau aku datang karena besok aku mau ujian mungkin yang masih sekolah atau mau kuliah. Atau besok aku ada presentasi pekerjaan atau interview pekerjaan. Kita sering banget datang dengan semua agenda kita. Tapi kita tuh lupa kalau sebenarnya hari ini kita berkumpul bersama-sama menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Beribadah untuk datang ke sini, untuk menghargai, untuk menghormati Dia yang hadir di tempat ini. Dia yang hadir untuk setiap kita. Dia yang hadir ke dunia menjadi manusia untuk menebus setiap kita. Kita bukan datang cuma sekedar untuk menonton. Bukan sekedar menonton musiknya yang bagus atau nyanyiannya atau khotbahnya yang keren, yang cocok sama kita hari ini. Tapi kita mau datang untuk menceritakan kisah Tuhan, mau melihat apa sih yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita selama ini. Contohnya aja, kalau kita misalkan kita melihat ada satu pertemuan, kita diundang, kita datang ke pertemuan yang ada Pak Jokowinya, presiden kita gitu ya.
Kita nggak mungkin datang terlambat, kita nggak mungkin datang terus sibuk dengan main HP dan lain sebagainya. Tapi kita akan fokus untuk melihat, wah ini pemimpin negara kita. Tapi apa yang sering kali kita lakukan ketika kita datang beribadah? Bukan fokusnya bukan untuk duduk, kita mau melihat keagungan Raja kita, Tuhan kita. Hari ini kita harus tahu, kita harus mengkalibrasi hati kita, bahwa ketika kita datang ke sini, kita sudah siap dan kita sudah fokus untuk menyembah Dia yang hadir buat setiap kita hari ini. Ibadah bukan sekedar melihat musik, bukan cuma menantikan sesuatu yang kita anggap berharga, tapi tentang peperangan yang Kristus telah menangkan melalui kebangkitan dan kematiannya. Hari ini kita mau sama-sama kalibrasi hati kita mau serahkan hidup kita. Mari sama-sama kita dalam satu tubuh Kristus, kita mau sama-sama memuji Dia, kita mau sama-sama memuliakan Raja di atas segala Raja, lewat kerinduan hati kita menghadap tahta kudus-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala yang telah Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih buat darah yang tercurah untuk setiap kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan di dunia ini untuk kami. Kami gak tahu kalau tanpa Engkau mungkin kami gak berharga. Kami akan terus hidup di dalam dosa. Kalau bukan karena Engkau yang menebus kami, membayar kami dengan darah yang mahal. Kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami hanya datang dengan agenda-agenda kami Tuhan, yang fokusnya hanya kepada diri kami, self-center, bukan Christ-center. Tapi kami mau merubah pola pikir kami menjadi pola pikir yang benar Tuhan. Hari ini kami mau menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Lagu ini menjadi kalibrasi hati buat setiap kita. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan. Seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu.
ingin ditelan, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena aku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat
Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thanks, Holy Spirit. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, you have been faithful. I sing. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau merayakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami mau menghormati Engkau, kami mau memuji, kami mau menari buat Engkau Tuhan. Yang siap untuk memuji dan menari buat Tuhan, katakan amin. Let's go. Kita mau nyanyi sebab Dia baik ya. Buat Tuhan baik buat setiap hidup kita.
puji Tuhan. Dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari kita nyanyikan pujian. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah One more time. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Oke. Tapi kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Jadi nggak ada yang diam aja. Oke? Deal? Deal, let's go! Tepuk tangan ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya,
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam nama Yesus, dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sudah ya. Sudah ya guys, kita berdoa Rocky bersama-sama. Kita mornya. Oke, sekarang kita minta jalan yang pimpin ya. Ayo pimpin gerakan. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Marek. Glory haleluya. Maju Marek, maju. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sudah ya. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau sama-sama berdoa buat adik-adik Rocky. Bisa maju ke depan. Ayo adik-adik Rocky maju ke depan semuanya dengan cepat. Oke, sudah semua adik-adik Rocky, ada lagi yang belum? Bapak Ibu tuh boleh tetap berdiri sambil kita nanti akan memberkati anak-anak ini ya. Saya mau sampaikan gini, saya ingat gini, tahun ini Juni 2023, saya kan pindah ke tempat kerja baru. Kemudian bos saya itu ngomong kayak gini, Alek, ada timmu yang gak fokus. Dia sepertinya sibuk, tapi gak on the right way. Kamu harus lihat itu. Apa message-nya kenapa saya menceritakan ini? Seringkali sebagai orang Kristen, kita itu sibuk. Tapi fokus kita apakah benar di hadapan Tuhan? Termasuk hari ini, saat kita mengajar adik-adik Rocky di tempat ini, ya, saat kita punya anak, biarpun anak kita nggak di Rocky di tempat ini, apakah benar fokus kita saat kita mengajar anak-anak ini? Saya bersyukur akhir-akhir ini ya, kita selalu berbicara tentang Injil. Kalau dulu mungkin saya akan berbicara sama anak saya itu adalah, bersyukur loh, papa mama kamu masih bisa sekolah diberkati. It's not totally wrong ya, tapi it's not the right focus. Itu bukan fokus yang sesungguhnya. Karena kalau kita bicara iman kekristenan, kita bicara kematian kebangkitan Kristus. Hari-hari terakhir ini saya kalau diskusi sama anak saya ini ada di sini ya, Aaron. Apa gospel connection-nya? Apa firman Tuhan? Kamu lihat dari gospel connection-nya. Mungkin hari ini dia belum totally, loh anak-anak gimana sih? Saya selalu ngomong gini, kenapa kita bisa mengajar anak kita lesin bahasa Inggris sejak umur 4, sejak umur 5 tahun. Lesin basket, lesin apa semuanya dilesin supaya sejak dini dia bisa ahli, dia bisa expert.
Tapi waktu kita mau ngomong kebangkitan sama kematian Kristus kok susah. Kita takut anak kita nggak ngerti. Kapan waktu yang tepat? Sekarang saudara-saudara. Jadi kita bersyukur sampai hari ini anak-anak kita terus diajar untuk mereka punya iman. Bukan karena iman hidupku diberkati. Tapi karena iman kematian dan kebangkitan Kristus itu mengubah hidupku hari ini. Aku yang berdosa, aku ditebus. Aku yang mati, aku dibangkitkan. Kita bersyukur oleh karena itu, kita akan berdoa untuk ibadah Rocky hari ini. Mari kita arahkan tangan kita ke anak-anak ini, karena mereka masa depan dari gereja, mereka masa depan dari keluarga, mereka masa depan dari kota dan bangsa di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu kami ada sampai hari ini. Juga anak-anak kami di tempat ini yang akan beribadah. Biarlah mereka terus boleh melihat keindahan Kristus. Mereka diajar dengan fokus yang benar. Kematian kebangkitan Kristus itu iman yang terutama dalam hidup mereka. Mereka melihat keindahan Kristus bukan karena apa yang terjadi dalam setiap musim kehidupan mereka. Tapi karena apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup mereka. Itu sangat-sangat relevan dalam hidup mereka. Mereka boleh memahami, mereka boleh melihat, mereka boleh mengerti. Dan mereka boleh mengaplikasikan dalam kehidupannya. Mereka boleh bercerita kepada teman-teman mereka. Yesus itulah Raja dari segala raja yang sudah menebus dosa setiap mereka. Dan mereka menceritakan itu kepada teman-temannya. Terima kasih Tuhan, kami mengutus mereka beribadah. Juga untuk guru-guru Rocky, hikmat yang daripada Engkau turun atas setiap mereka. Ini bukan pelayanan kelas kedua, ini pelayanan yang tetap utama di hadapan-Mu. Sebab mereka generasi penerus kami. Kami lepaskan berkat yang terbaik turun atas setiap mereka. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Rocky. Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk. Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau persembahan. Amin. Yes? Oke. Sebelumnya kita mau membaca ayat firman Tuhan. Mungkin udah sering banget dibacain ya. Ini dari 2 Korintus 9. Ayat yang ke-7. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Di ayat ini dibilang apakah sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan banyak? Kan enggak ya. Tuhan bilang di sini bahwa sebab Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Jadi Tuhan fokusnya itu bukan lagi ke nominal. Karena kan Tuhan itu udah terlalu kaya, uang kita mungkin cuma sebutiran debu buat Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan itu menyelidiki setiap hati kita. Waktu kita memberi, waktu kita menabur ya di gereja Tuhan ini, apakah hati kita itu dengan terpaksa kah? Karena memang itu rutinitas kita setiap minggu ya, kita orang Kristen, kita datang ke gereja, ya kita memberikan persembahan. Apakah memang karena kita mengucap syukur, karena Tuhan Yesus itu sudah memberkati kita, makanya kita memberi gitu. Bukan cuma karena kita datang, oh ya supaya aku bisa, lagi-lagi balik ke dengan agenda diri kita sendiri ya. Kita memberi supaya nanti kita bisa nih, uangnya Tuhan lipat kali gandakan. Bukan hal yang mustahil untuk Tuhan melipat gandakan uang kita, tapi fokusnya bukan itu gitu. Fokusnya adalah ketika kita memberi, hati kita itu seperti apa sih? Apakah kita mencari mana ya duitku yang paling kecil nominalnya untuk diberikan di dalam persembahan? Ataupun apa? Respon hati kita itu seperti apa? Kita sama-sama menyelidiki hati kita masing-masing ketika kita memberi. Waduh, nanti kalau aku memberi uang jajanku berkurang banyak nih, aku gak bisa hedon dan lain sebagainya. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita berpikir tentang menabur di gereja Tuhan, itu yang mau Tuhan lihat gitu ya. Nah sebelum kita nanti memberi persembahan dan melihat pengumuman, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
buat kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap kami di tempat ini. Untuk Engkau yang terlebih dahulu memberikan kami berkat, yaitu diri Engkau sendiri yang mati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan pengertian yang benar tentang apa arti memberi itu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memberkati keuangan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan setiap kami. Gak pernah kami kekurangan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita lihat pengumuman dulu ya. Shalom RGCC, bersama saya Cecil di RGCC Weekly News. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Kami menyambut jemaat sebagai keluarga satu tubuh dalam Kristus. Mari sama-sama bertumbuh dan menikmati Tuhan di rumah ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menabur dalam persembahan, dapat menabur melalui kris, transfer, EDC atau e-wallet yang tersedia. Dan yang akan memberi perpuluhan, dapat menabur hanya melalui transfer ke rekening BCA GBI Rock GCC Malang dengan mencantumkan kode pribadi. Bagi yang menabur melalui cash, bisa mengambil amplop persembahan di meja asap. Mari menabur dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. RGCC People yang suka berolahraga, yang ingin tubuhnya lebih slim atau sehat dan bugar, ayo bergabung di sport ministry kami yaitu Badminton Talk. Untuk informasi jadwal dan lokasinya dapat menghubungi Asar yang bertugas sepulang ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan doa, dapat mengklik link yang ada di Instagram kami dan tim kami akan menghubungi Bapak Ibu Saudara. Happy birthday bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat bertambah usia dan semakin bertambah dalam pengenalan akan Kristus. Sekian RGCC Weekly News hari ini. Saya Cecil, sampai bertemu di Weekly News selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cecil yang mana Cecil? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari Cece Joan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Tidak ternilai Tuhan kasih-Mu buat setiap kami. Salib-Mu terlebih besar, terlebih berharga dari apapun yang kami punya. Biarlah kami hanya fokus dan memandang pada karya salib-Mu, karya penebusan-Mu untuk kami. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahmu, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memeluk-Mu dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Dan aku terjatuh, tak pernah
kasih Bapa buat kasih-Mu yang kekal. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami. Engkau sudah merencanakan dari awal bahwa Engkau akan menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Engkau taat, bahkan Engkau buktikan Engkau mau mati buat kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kalau sampai saat ini kami memiliki iman, kami percaya kepada Engkau. Karena kekuatan dari Engkau sendiri, Roh Kudus yang menyertai kami. Sampai di titik ini, kami tetap percaya kepada Engkau, bukan karena iman kami yang kuat, tapi Engkau Roh Kudus yang memberikan kuasa dan kekuatan itu kepada setiap kami, supaya kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah Tritunggal yang hebat, yang luar biasa, dan kami menyembah Engkau sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Hari ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menuntun kami semua, menolong kami semua. Kami semuanya yang mendengarkan, kami dimampukan untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, memasuki minggu kedua di bulan November. Tema yang diberikan untuk kita pelajari bersama adalah Christ likeness, yaitu serupa dengan Kristus. Nah, hari ini sharing saya beri judul Perfected to Christ likeness, yang artinya disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita itu serupa seperti Kristus itu tujuan goal kita, jangan melihat hasil, tapi kita melihat proses apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, selama proses kita, pengudusan kita tuh semakin disempurnakan. Jadi kalau seringkali kita serupa seperti Kristus tuh susah banget. Itu hal yang sulit lah. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Memang betul, yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Tapi itu tidak menjadikan kita memiliki kemauan untuk kita tuh semakin disempurnakan serupa seperti Kristus. Nah, sejak awal penciptaan Tuhan sudah menetapkan tujuan bagi orang percaya, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi karena manusia hidup di dalam dunia yang berdosa, maka dunia semakin menyeret dan membawa hidup kita untuk serupa dengan dunia. Nah, pertanyaan buat setiap kita pasti punya keinginan selama kita hidup sampai sekarang ini. Kita pasti punya, mungkin kita ingin menjadi seperti siapa? Contohnya, misalkan orang terkaya tahun 2023. Nah, saya sempat searching Google orang terkaya tahun, mungkin ya ada Elon Musk, Bill Gates, terus yang punya Facebook itu. Nah, misalkan gitu. Atau mungkin sekarang anak-anak muda ingin menjadi seperti apa? Ingin menjadi seperti tokoh A gitu ya. Artis A. Nah, influencer A gitu. Orang paling kece A, orang yang paling viral A. Semuanya berinisial huruf A, bukan Alex ya, saudara. Jadi itu hanya inisial nama saja, A ya. Kalian pasti punya A, B, C, D ya, itu contoh aja. Atau kita ingin memiliki barang apa? Aku belajar keras, bekerja keras, bergaya juga keras. Semuanya keras supaya saya bisa beli barang yang wah, yang paling up to date hari ini.
Pokoknya aku kalau nggak up to date itu teman-temanku semuanya tuh up to date. Masa aku itu nggak up to date sendiri? Aku harus punya gadget merek A lagi, tipe A lagi. Terus pokoknya aku harus punya new edition. Nah, pokoknya setiap kita pasti punya keinginan, tapi kita berpikir bahwa semuanya itu memenuhi tuntutan kita selama kita hidup di dunia. Jadi kita merasa waktu kita hidup di dunia ini kita ngerasa kita akan lebih bernilai, lebih dihargai orang. Hidup kita akan mempunyai arti kalau kita mungkin memenuhi tuntutan apa yang dunia kerjakan sekarang ini. Kita lebih dipandang, lebih dihormati. Padahal kenyataannya mungkin segala sesuatu yang kita kejar itu seluruhnya apa yang di dunia ini kita harus menyadari sifatnya fana, bersifat sementara dan tidak ada yang kekal. Jadi kita jangan sampai salah fokus apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya, apa yang Tuhan rindukan saat menciptakan setiap kita. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Sekilas latar belakang kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Paulus mengabarkan Injil di Roma dan mengajarkan tentang kasih karunia di mana mereka hidup hanya oleh anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Kalau kita baca perikop Roma 8 ini, judulnya kalau di Alkitab Bapak Ibu Saudara tentang pengharapan anak-anak Allah. Tapi hari ini secara khusus saya hanya membahas di ayat 28 sampai 30. Oke. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara Roma 8 ayat 28 sampai 30. 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka juga yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Nah, kita bahas bersama-sama mulai ayat 28. Saya kasih yang tadi kita baca adalah terjemahan baru. Saya kasih terjemahan sederhana Indonesia yang bagian kotak bawah itu ya di ayat 28. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, Dia pilih sesuai dengan rencananya. Nah, terkadang kita berpikir ayat ini adalah kunci jawaban saat kita mengalami masalah dan penderitaan. Atau kita lagi mungkin start awal atau build something, kita mungkin membangun karir yang baru, bisnis yang baru. Mungkin ayat ini seringkali menjadi aji-aji yang kuat bagi orang Kristen ya. Mungkin kalau nggak tahu aji-aji yang kuat jimat gitu ya, jimat yang kuat gitu ya. Langsung Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi ternyata endingnya kita dapat sesuatu yang gak baik. Atau mungkin kita ngalami gagal atau kekecewaan. Terima kasih. Ya, kembali fokus ke sini saja. Oke. Nah, seakan-akan ayat ini jadi jimat yang kuat, aja yang kuat.
kalau aku memperkatakan ayat ini setiap pagi, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat aku. Ternyata sampai malam, loh, lah kok yang aku dapatkan nggak sesuai ya? Kok gagal ya? Kok kecewa aku? Tuhan kok kayak gini? Apa ayat Alkitab ini benar apa? Benar atau enggak ya gitu. Nah, seringkali kita menanyakan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan dan menjawab doa kita menurut apa yang kita sendiri pandang baik untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, saya juga belajar ya Bapak Ibu Saudara, ternyata memahami ayat Alkitab itu kita harus lihat konteks ayat Alkitab itu. Kita nggak bisa comot-comot. Kalau dulu saya juga suweneng bahasa Jawanya, happy people gitu ya. Kalau ayat ini Allah turut bekerja, wah amin, amin, amin. Saya juga dulu seperti itu. Ternyata pemikiran saya salah ya, saya harus diubah oleh Tuhan. Ternyata kita harus memahami konteks ayat ini waktu zaman Rasul Paulus waktu mengajar waktu itu. Nah, kalau kita baca mulai ayat 18, Paulus itu menegaskan bahwa setiap manusia pasti mengalami penderitaan. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudara sepertinya aku maunya hidup yang fun, senang, happy, tanpa gak ada halangan, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, itu tidak ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu karena kalau kita baca di ayat 18 itu memang selama kita hidup di dunia pasti kita mengalami penderitaan. Nah, ada kabar baiknya, ternyata waktu kita baca di Roma 8 ayat 24a, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi setelah Rasul Paulus itu ngasih tahu, selama kamu hidup di dunia, kamu pasti ngalamin penderitaan. Tapi ada kabar baiknya loh. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Kalau terjemahan Indonesianya, sejak kita diselamatkan oleh Kristus, kita mengalami pembebasan itu. Nah, kalau bahasa aslinya kita pelajari pengharapan itu di Roma 8 ayat 24a, hope. Itu bahasa aslinya elpis ya. Oh iya, penyanyi ya itu ya. Oh iya betul berarti. Nah, itu artinya adalah joyful and confident expectation of eternal salvation. Jadi pengharapan di situ diartikan adalah pengharapan yang penuh sukacita dan keyakinan akan keselamatan kekal. Jadi ternyata Paulus itu lagi ngajarin selama kamu hidup di dunia kamu akan menderita, tapi pengharapan yang diberikan oleh Tuhan bukan pengharapan yang menjawab doamu, yang mengabulkan seluruh permohonan kita, yang akan menyelamatkan bisnis kita, yang akan menyelamatkan keluarga kita, yang menyelamatkan mungkin hubungan kita, mungkin yang lagi jauh, nah mungkin seperti itu. Nah, apapun pengharapan kita, yang dimaksud ayat ini adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Jadi, jangan taruh pengharapan kita kepada apa yang ada di dunia ini. Tapi taruh pengharapan kita kepada sesuatu yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca ayat ini sekali lagi Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, yang dimaksud adalah God has planned our salvation from the beginning. Jadi Allah telah merencanakan keselamatan kita sejak semula. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hidup kita, sejak awal itu Tuhan sudah merencanakan keselamatan dalam hidup kita. Dan keselamatan itu menjadi berkat terbesar dalam hidup kita. Kalau kita hari ini berkata,
Tuhan, hari ini aku masih dalam masa kesusahan. Tapi waktu kita memandang Yesus, kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu sudah memilih aku, merencanakan bahwa aku ini diselamatkan sejak semula. Jadi tujuan utama Tuhan tidak pernah digagalkan. Melalui karya penebusan salib Kristus, manusia yang telah rusak oleh dosa diubah menjadi baru. Allah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk menyelamatkan kita tanpa melihat performa kita. Bayangkan Tuhan itu mau menyelamatkan kita, merencanakan sejak awal, bahkan sebelum kita diciptakan, Tuhan gak melihat performa kita. Dia tahu kita akan tidak setia, dia akan tahu kita akan gagal, tapi dia tetap berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dan rencananya itu tidak dapat digagalkan. Kalau kita memandang seperti itu kayaknya, wow Tuhan, kayak apa ya, kok hebat banget cintanya gitu loh. Seringkali kita kan kalau mengasihi seseorang, mencintai seseorang, menyukai seseorang, pasti melihat apa yang dia kerjakan dulu. Melihat apa yang dia lakukan dulu. Tapi Tuhan itu sudah merencanakan, bahkan gak mempertimbangkan iman atau kebaikan kita. Mungkin kita pernah meninggalkan Tuhan, mungkin kita pernah bahasanya mungkin aku gak perlu Yesus gitu. Tapi tujuan utama dia menyelamatkan kita tidak pernah digagalkan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia gak pernah kaget ngelihat kita tuh gak setia. Dia gak pernah, aduh iki pasti Johan iki gak setia. Dia sudah maksudnya tetap dengan planning awalnya, aku akan menyelamatkan kamu. Bayangkan waktu saya seperti itu Tuhan ngomong, aku menyelamatkan kamu. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan itu dia sudah pertimbangkan semua itu dalam rencananya yang hebat dari awal sampai akhir. Kalau kita merenungkan seperti itu, Tuhan, betapa saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Tanpa melihat apa yang saya kerjakan untuk engkau. Dia sudah memilih kita, dia tahu nama kita. Dia tahu sampai detik ini mungkin kita berkali-kali gagal, tapi dia tetap mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oke, Roma 8 ayat 29 selanjutnya di terjemahan sederhana Indonesia. Karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula, Dia pun sudah menetapkan kita agar kita menjadi serupa dengan anaknya dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Nah, di ayat ini dikatakan Dia pun Tuhan sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya. Nah, kita tidak dapat mencapai keserupaan dengan Kristus tanpa kuasa kasih karunia Allah melalui Injil. Nah, serupa seperti Kristus bukan berbicara tentang berbuat baik. Terkadang kan kita mikir kita harus diubah serupa seperti Kristus. Oh, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Serupa seperti Kristus bukan berbicara tentang yang penting aku sudah taat. Aku sudah melakukan. Yang penting aku sudah mengerjakan. Yang diajar Kodev, Celani, aku sudah mengerjakan. Aku tuh sudah saat teduh, aku beribadah, aku komsel, aku ikut kelas Exalt, aku mengerjakan PR-nya ya, untuk reminder aja. Nah, jadi aku ini sudah mengerjakan, aku sudah taat. Nah, ternyata gambaran kita tentang serupa seperti Kristus itu bukan salah, tapi esensinya bukan di itu. Bukan di apa yang sedang kita kerjakan. Mungkin aku sudah mengampuni kok seperti Yesus. Aku sudah murah hati kok seperti Yesus. Atau mungkin banyak perbuatan baik yang mungkin belum saya sebutkan yang sudah Bapak Ibu Saudara kerjakan. Tapi waktu kita melakukan
perbuatan baik, ketaatan, terus kita bilang kita serupa seperti Kristus, kita tidak bisa membiarkan perbuatan baik yang sudah kita kerjakan menjadi fokus utamanya. Namun Kristus harus menjadi pusatnya. Jadi seakan-akan kita ini serupa seperti Kristus, tapi kita ini ngomongin perbuatan baik yang saya kerjakan, yang saya lakukan. Nah, jadi legalisme tidak akan pernah membawa kita kepada transformasi sejati. The gospel of Jesus Christ transform our character and build Christ-likeness into it. Waduh, terima kasih. Apalagi mungkin Bapak Ibu, ada kue, ada permen mungkin ya, atau bakso. Oh iya. Oke. Jadi Injil Yesus Kristus mengubah karakter kita dan membangun keserupaan dengan Kristus ke dalam. Jadi kalau dikatakan mengubahnya dari luar, hanya melihat perilaku kita aja yang berubah. Padahal yang harus kita ubah adalah yang dari dalam. Karena perubahan sejati itu selalu mulai dari dalam. Kita tahu bahwa pusat masalah kehidupan kita adalah hati kita yang jahat. Kita harus menyadari itu. Sekalipun mungkin kita, ya itu sering kali ya, maksudnya aku gak ada niat nyakitin, aku gak ada niat bunuh, aku gak ada niat nyuri, aku gak ada niat. Tapi kalau kita cross check ke dalam hati kita, sering kali kita tuh self-centris. Maksudnya kita sering pusatnya ke saya, untungnya buat saya apa, terus kepentingan diri saya dulu yang didahulukan, selalu seperti itu. Nah, Injil itu mengubah hati kita, Injil mengubah motivasi kita. Jadi hanya waktu hati kita tuh berpusat kepada Kristus, itu yang mampu membawa perubahan. Jadi kalau dari luar itu hanya, wih baik Rek, Ramon ini aduh baik sekali kamu Ramon. Oh yes ya, Ramon ini baik banget. Nah tapi kalau Injil enggak mengubah dari dalam, perilaku baiknya Ramon di luar itu akan berubah seiring dengan waktu. Atau mungkin kita waktu dalam tekanan dapat masalah. Nah semuanya karena berpusat dari hati. Contoh loh ya Ramon. Jadi kita diubah seperti Kristus melalui kuasa Injil, bukan karena kekuatan kita, karena tadi kan perbuatan baik kita, ketaatan kita, aku sudah melakukan ini loh Tuhan, tapi karena kasih-Nya atas kita. Jadi enggak ada embel-embel lain. Kita diubah serupa seperti Kristus karena, oh iya aku ini loh Isa taat, aku ini loh rajin, aku ini loh setia. Nah itu kita, fokusnya di kita. Tapi waktu kita diubahkan serupa seperti Kristus, karena bukti kasih-Nya kepada kita. Melalui apa tadi? Pengorbanannya Yesus. Nah oke, next. Roma 8 ayat 30. Dan sejak awal kita sudah masuk dalam rencana Allah, lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Melalui pengorbanan Kristus kita dibenarkan dalam pandangan Allah dan pada akhirnya nanti kita akan menikmati kemuliaannya. Nah, dikatakan kalau di terjemahan sederhana Indonesia, lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Melalui pengorbanan Kristus kita dibenarkan dalam pandangan Allah. Jadi kasih karunia Allah di dalam Kristus memberikan kita identitas yang baru. Kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Status kita diubah. Oh, kalau gitu kita tuh dulu bukan anggota keluarganya ya? Ya memang waktu kita berdosa kita adalah musuhnya Allah. Kita harus menyadari itu.
Tapi sekarang karena penebusan Kristus kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Sebenarnya kita itu gak layak jadi anak-anaknya Tuhan. Lah Tuhan tuh kudus, kita anaknya dosa. Gak apa bahasanya kualitas gak relevan. Kayak gitu. Tapi karena penebusan Kristus, dulunya kita musuhnya Allah, tapi Yesus rela mati dan bangkit untuk kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Tanpa penebusannya, kita tidak mungkin menjadi anak-anak Allah. Jadi sekarang kalau kita dengan bangga kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, aku ini anakmu Tuhan, harus diberkati dong, harus ya. Nah, kita punya pengertian yang benar, kita belajar sama-sama. Kita adalah anak-anak Allah karena sebelumnya kita adalah musuh Allah, tapi Yesus menyelamatkan dan menebus kita. Sekarang kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. The end goal of sanctification is for us to reflect Christ rightly. Tujuan akhir dari pengudusan adalah kita mencerminkan Kristus dengan benar. Jadi selama kita proses pengudusan, kita sudah diselamatkan, apapun yang kita kerjakan, kita harus mencerminkan Kristus dengan benar. Kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita berkeluarga, kita membangun bisnis, kita membangun hubungan. Oh yes ya, saya tunggu ya. Yes ya. Dalam segala aspek kehidupan kita, seharusnya hidup kita semakin mencerminkan Kristus dengan benar. Nah, seringkali kan kita, aduh susah, seringkali gagal, aku gak bisa jadi berkat, aku gak bisa jadi teladan. Seringkali aku ini, wis bolak-balik, kayaknya susah, aku ini jadi koko yang, misalkan jadi koko yang mencerminkan Kristus, atau jadi kakak yang mencerminkan Kristus, susah loh, aku sendiri pun aja jatuh bangun. Gimana aku disuruh mencerminkan Kristus dengan benar? Ada kabar baik buat setiap kita, yaitu setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam mereka. Roh Kudus diutus untuk menyertai setiap proses pengudusan kita. Nah, Roh Kudus itu sendiri yang akan memenuhi dan menguduskan kita untuk semakin serupa dengannya. Karena Allah itu tahu tanpa kuasa Roh Kudus kita pasti gagal, kita pasti kita pasti gak akan pernah mampu mencerminkan Kristus dengan benar. Jadi melalui karya salibnya Kristus, Yesus mati dan bangkit buat setiap kita dan Dia mengutus Roh-Nya tinggal di dalam kita, memampukan kita untuk semakin serupa dengannya. Jadi kalau kita bilang, Tuhan Yesus tuh habis mati bangkit terus Dia naik ke surga, gak ada Tuhan, gak ada siapa sih di sampingku, gak ada. Tapi Dia mengutus Roh-Nya. Bahkan sampai detik ini di Hotel Alimar ini, Roh-Nya bersama dengan kita. Percaya, amin. Dia gak pernah meninggalkan kita, sekalipun mungkin kita seringkali gagal, kita gak mencerminkan Kristus, tapi Roh-Nya bersama dengan kita. Nah, Gospel Connection-nya hari ini seperti PR ya. Karena Injil, keserupaan dengan Kristus adalah sebuah kepastian. Rencananya tidak akan pernah gagal. Kalau tadi di ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sejak awal rencananya tidak akan pernah gagal. Tuhan sudah merencanakan untuk menyelamatkan setiap kita.
Dia memilih kita. Dia sudah tahu kamu pasti enggak setia, kamu pasti berdosa, kamu pasti menyakiti hatiku. Tapi rencananya tidak pernah gagal. Dan karya keselamatannya tetap Yesus kerjakan dan dia buktikan. Jadi keserupaan dengan Kristus adalah sebuah kepastian. Jadi enggak mungkin, aku enggak bisa, aku enggak mungkin. Ya kalau pakai kekuatan kita sendiri kita pasti ngomong enggak bisa. Tapi karena kepastiannya apa? Tuhan sudah merencanakan sejak awal. Tujuan awal menciptakan kita bahwa kamu diciptakan akan serupa dengan Kristus. Jadi keserupaan dengan Kristus adalah sebuah kepastian. Yang kedua, kasih karunia Allah akan menyempurnakan kita untuk semakin serupa Kristus. Jadi kita jangan sampai menyerah, kita jangan sampai putus asa waktu kita mengikut Tuhan. Betapa sulitnya Tuhan, saya serupa seperti Kristus. Betapa sulitnya Tuhan, aku mencerminkan Kristus. Tapi ada kasih karunia Allah yang terus menyempurnakan kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, menjadi serupa seperti Kristus bukan sesuatu yang susah, tetapi sesuatu yang indah. Kenapa? Bukan doing-nya yang kita pikirkan, aku ngerjakan ini susah, kayak tugas kuliah, aku ngerjakan ini. Bukan bicara tentang pekerjaannya, doing-nya, tetapi bersama siapa kita mengerjakannya? Kristus bersama dengan kita. Melalui rohnya terus menyertai kita dari awal sampai akhir. Jadi hari ini kita belajar bahwa waktu kita disempurnakan menjadi serupa seperti Kristus, sejak awal kita sudah dipilih dari semula. Itu menunjukkan bahwa Dia lebih dahulu mengasihi kita tanpa embel-embel. Bahasa Indonesianya apa ya tanpa embel? Tanpa syarat. Ya. Jadi Tuhan enggak melihat persyaratan kita kita melakukan ketaatan dulu dicentang Tuhan. Tang gitu baru oh ya aku pilih kamu karena kamu taat, kamu tak kasihi, kamu tak selamatkan. Tanpa itu Tuhan itu sudah milik kita. Bahkan sebelum kita ada, kita sudah ada di dalam hatinya. Wow, kayak begitu sangat dicintai oleh Tuhan. Dari kekekalan Allah bermaksud untuk menebus umat manusia melalui Kristus. Nah, jadi keserupaan kita dengan Kristus bukan berdasarkan dari apa yang bisa kita kerjakan, tapi berdasarkan dari karya penyelamatannya atas hidup kita. Dasarnya kita serupa seperti Kristus bukan yang penting saya udah mengerjakan apa yang bisa saya lakukan. Ketaatan saya yang ini loh saya gak pernah lolos ini. Saya tiap hari baca firman 100 ayat misalkan gitu. Ini gak pernah bolong ini. Saya jadi merasa serupa seperti Kristus. Nah, tapi Tuhan gak melihat itu. Yang Tuhan ingin kasih pengertian kepada kita, kamu serupa seperti Kristus bukan karena apa yang kamu kerjakan, tapi karena aku sudah menyelamatkanmu. Melalui salibku, maka kamu dimampukan serupa seperti Kristus. Berbeda ya cara pandang kita. Kalau dulunya kita berusaha, aduh serupa seperti Kristus, wangel lagi, susah lagi, ya apa ya, aduh seringkali gagal. Tapi sekarang bukan berarti kita menganggap itu enteng. Tapi kita seperti punya jaminan, kita punya kekuatan, kita punya dasar yang kuat bahwa waktu kita serupa seperti Kristus bukan karena kekuatan kita. Jadi kita bisa sepertinya menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena tuntutan harus kayak di tentara-tentara militer gitu. Tapi waktu kita tuh menyerahkan diri kita, ya Tuhan aku mau. Kayak Tuhan itu
ini aku utus Rohku. Dia yang akan memimpin, dia yang akan menolong. Sekalipun kamu pernah gagal, sekalipun kamu pernah jatuh, jangan pernah menyerah, serupa seperti Kristus. Itu karena aku sudah menyelamatkan engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan sama-sama firman Tuhan hari ini. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya dulu juga berpikir bahwa waktu saya serupa seperti Kristus, saya harus mencontoh apa yang Yesus kerjakan. Yesus berbuat baik, Yesus mengampuni, seakan-akan Yesus itu menjadi teladan yang perlu kita contoh, dan efeknya itu membuat saya berusaha seperti Yesus dengan kekuatan saya sendiri. Jadi saya nggak punya dasar yang benar waktu saya diubah seperti Kristus itu seperti apa sih gitu. Tapi setelah saya belajar mengenal Injil, saya menyadari sampai kapanpun dengan kekuatan kita tidak akan pernah mampu serupa seperti Kristus. Tapi waktu ayat ini dibagikan, berarti Tuhan itu gak hanya asal menyuruh kita aja, kamu serupa seperti Kristus. Bahkan dikatakan serupa dengan gambaran anaknya. Dan sampai sekarang saya masih ingat Kodev selalu bilang bahwa kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita tuh gak pernah dilepas sendiri. Selalu dari awal ada kasih karunia-Nya yang selalu menyertai kita. Dia yang memulai lebih awal. Nah, waktu saya pelajarin ini, iya ya, ternyata dulunya saya pengen serupa seperti Kristus, bukan jahat tuh ya. Maksudnya kita kadang, aku gak pengen lah serupa seperti Kristus. Mungkin kita, niat kita sudah baik loh Tuhan. Saya punya kemauan, saya rindu, ingin diubah serupa seperti Kristus. Tapi mungkin pemahaman kita, cara pandang kita, dasar kita mungkin gak sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan sejak awal. Jadi serupa dengan Kristus berasal dari karya penyelamatannya atas hidup kita. Itu menjadi dasar yang kuat. Jadi kita serupa seperti Kristus karena apa yang sudah Yesus kerjakan atas kita. Nah, semakin kita menyadari kelemahan kita ini enggak mampu, maka kita itu tidak akan pernah sombong. Kita enggak akan dengan yakin bermegah pada diri kita sendiri bahwa aku pasti bisa serupa seperti Kristus. Apa sih yang susah gitu ya. Tapi waktu kita diubahkan, disempurnakan semakin serupa seperti Kristus, kita hanya berpusat dan kita hanya bermegah kepada pribadi Kristus saja atas apa yang sudah Ia kerjakan dalam hidup kita. Saat kita sudah mungkin, saat ini kita sudah dimampukan Tuhan serupa seperti Kristus. Mungkin ada buah roh yang sudah kita hasilkan. Mungkin ada pelayanan yang mungkin kita hasilkan. Mungkin kita ada jiwa yang sudah kita hasilkan. Apapun bentuknya kita diubah serupa seperti Kristus. Jangan pernah bermegah kepada diri kita sendiri. Tapi kita punya dasar yang benar. Karena Kristus terlebih dahulu menyelamatkan dan Kristus membuktikannya atas hidup kita. Bagi Dialah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Ketika Yesus terus mengubah dan menyempurnakan kita semakin serupa dengan Dia. Amin. Waktu kita nyanyikan lagu ini, tadi saya waktu nyanyi lagu ini,
All my life you have been faithful. Langsung saya diingatkan, kesetiaanku, kata Tuhan, jangan kamu ukur dengan apa yang kamu dapat saat ini. Mungkin saya sekarang, saya masih sehat, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa melakukan aktivitas apapun. Kita berpikir kesetiaan Tuhan hanya sebatas berkat yang kita terima sampai saat ini. Tapi waktu menyanyikan lagu ini, tadi saya langsung diingatkan, you have been faithful. Sejak awal, sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, sebelum kita diciptakan, sejak awal, Dia Allah yang setia. Dia tetap setia. Waktu Dia memilih kita, Dia menciptakan kita, Dia tahu kita akan gagal, kita akan gak setia. Tapi Dia tetap setia, Dia menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kita merenungkan, kita menyanyikan lagu ini, buang jauh-jauh mungkin berkat apa ya Tuhan yang akan saya terima hari ini. Keberhasilan apa ya Tuhan, atau apa ya yang baru Tuhan yang akan saya dapatkan hari ini, atau apa? Waktu kita menyanyikan lagu ini, saya share ke Bapak Ibu Saudara, ingatlah apa yang sudah Tuhan kerjakan sejak awal Tuhan menciptakan kita. Bahkan sejak semula Tuhan sudah merencanakan untuk menyelamatkan kita. Dan Dia setia, Dia gak pernah lihat kita baik dulu, kita perform dulu, kita taat dulu. Dia melihat kita hanya karena Dia membuktikan Dia sangat mengasihi kita. Reasonnya hanya satu, Dia mengasihi kita, Dia memilih kita. Betapa bersyukurnya kita punya memiliki Tuhan yang seperti ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekalipun hari ini kami melewati lembah kekelaman, waktu kami memandang Engkau Tuhan, kami melihat betapa Engkau setia. Engkau buktikan Tuhan, Engkau gak hanya ngomong saja, tapi Engkau buktikan, Engkau menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sama-sama sama Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Makasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am. Mari ucapkan syukur. I see of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will see of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness
goodness is running after me. With my life laid down, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berharga, tetapi karena Dia berharga dan mulia, Dia mengasihi kita. Karena Dia mulia, karena Dia berharga, karena Dia luar biasa, Dia mengasihi kita dan menjadikan kita umat pilihannya. Dari musuh menjadi putra-putri kerajaan Allah. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau berharga, tetapi karena Dia mulia. Dan memang hanya Dia yang layak dimuliakan, ditinggikan. Bagaimana bisa kita meninggikan Tuhan yang sudah tinggi? Dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Bagaimanakah kita bisa memuliakan Tuhan yang sudah mulia? Dengan menghinakan diri kita sehina mungkin. Karena tanpa kasih karunia-Nya, tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang benar, kata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semuanya meninggalkan Tuhan. Tetapi karena Tuhan, Ia memilih kita. Kita yang hina menjadi terhormat sekarang. Kita yang mati, sekarang kita dihidupkan. Kita yang terkutuk, sekarang kita diberkati. Kita yang dulu adalah musuh Allah, sekarang menjadi putra putrinya Allah. Bukankah itu ucapan syukur kita yang paling tinggi? Bukankah itu ucapan syukur kita melampaui semua berkat yang bisa kita nikmati? Semua yang kita bisa dapat di dunia ini tidak bisa sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Kami dedikasikan Tuhan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, putra-putri kami, anak-anak kami, cucu kami Tuhan. Pelayanan kami, karir kami dedikasikan untuk Engkau. Bukan jadi fokus tapi menjadi dedikasi kami untuk Engkau. Biarlah ini menjadi ibadah kami yang sejati. Kami kembali ke dunia kami, di kampus kami, di kuliah kami, di keluarga kami, di masyarakat kami, di pekerjaan kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pemimpin di kantor, sebagai apapun juga kami dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah berkat ini, berkat yang engkau terima, angkat tanganmu jemaat Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah atas kehidupanmu. Mulai dari sekarang
sampai Tuhan Yesus datang kembali menyempurnakan tubuh kita ini yang sudah mati karena dosa, menyempurnakan dengan tubuh kemuliaan, memulihkan seluruh dunia ini. Tidak ada dosa, tidak ada air mata, tidak ada kerusuhan, tidak ada kemarahan, tidak ada pembunuhan. Yang ada hanya kedamaian karena Raja Damai itu memerintah. Dan terjadilah engkau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar ini, di mana Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus ketiga yang esa, kami terima berkat Tuhan ini. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, ada yang berulang tahun hari ini. Kita akan berdoa buat yang ulang tahun terlebih dahulu. Ada yang ulang tahun? Hah? Oh, didoakan sama komsel-komselnya ya? Oh iya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Didoakan sama komsel-komselnya, iya. Karena sering ini ya. Tidak apa-apa, kita banyak perubahan tapi terus berjalan terus ya untuk lebih baik. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Tetap semangat, jadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.